Oke, jadi kita lanjutkan untuk praktikum selanjutnya. Karena tadi untuk data Demnasnya sudah di-download, jadi langsung aja kita buka aplikasi QGIS-nya. Dan karena data yang kita download tadi itu adalah data raster dan terbagi ke dalam beberapa pixel, jadi kita gabungkan dulu menjadi satu pixel gitu. Nah, ini udah kebuka. Kita klik new project. Oke, kita klik new project. Kemudian input layers, add layers. Jadi untuk data DEM itu kan formatnya raster ya atau TIFF, sedangkan data land use, data jenis tanah itu adalah save file atau SHP gitu. Jadi kita add layers, pilih add raster layers, browser, kemudian cari di mana tadi kita simpan file Demnasnya gitu. Ini ada 4 ya. Caranya klik aja terus enter, klik enter untuk keempat filenya. Kemudian close. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Jadi ini masih terpisah ya. Jadi kita gabungkan dulu. Caranya klik vektor, kemudian raster, kemudian pilih merge. Nah, ini input semua layersnya, select all. Oke. Untuk bagian ini default saja dan jangan lupa untuk di save, save to file dan di save di folder dan juga. Kemudian bebas untuk penamaannya bebas dan tolong diperhatikan untuk setiap pemberian nama ini tolong diingat karena kemungkinan di step yang akan datang step selanjutnya kemungkinan kita bakalan menggunakan hasil dari step sebelumnya gitu. Jadi jangan sampai ketukar gitu. Kemudian klik save, run. Oke, ini kalau sudah ada finish berarti berhasil. Kemudian kita close. Nah, ini sudah terbentuk. Nah, selanjutnya karena ini lumayan besar, besar ya, jadi kita klip dulu. Tujuannya agar ketika kita running SWOT-nya itu nggak terlalu berat gitu. Jadi makanya kita perkecil, persempit lagi untuk domainnya gitu. Caranya pilih raster lagi, kemudian uh, pro, no, kemudian extraction, pilih clip raster by extend, pilih DEM yang sudah kita gabungkan tadi. Nah, untuk bagian clipping extend, ini biar ini maksudnya adalah kita memasukkan koordinat kira-kira mau dipotong seberapa gitu, yang mau diambil seberapa gitu. Jadi biar nggak terlalu ribet. Ini bisa ditanyakan di AI atau ChatGPT atau apapun. Minta untuk membuatkan clipping externnya begitu untuk das yang akan dianalisis gitu. Kalau seperti contohnya nih, misalnya das das rawa pening ya. Ini untuk clipping extendnya ternyata kira-kira wilayah das dari Rawapening itu sekitaran ini. Nah, ini bisa ditanyakan ke ChatGPT atau AI. Nah, seperti ini, di copy, kemudian tinggal di paste dan ini kita default saja, kemudian save, bebas penamaannya, kemudian run. Oke, berhasil. Kalau semisalnya nanti ada merah dan kemungkinan ya itu keluar dari batas keluar dari batasan apa raster yang kita punya gitu. Dari Demnas yang kita punya nanti di reproject lagi sampai koordinatnya itu berada di dalam Demnas ini. Nah, kalau sudah klik close. Oke, ini udah berhasil dan ini bisa kita nonaktifkan dulu. Oke. Nah, kemudian karena untuk beberapa sumber data itu mereka memiliki proyeksi yang berbeda. Maksudnya eh, ada banyak sekali, jadi ada yang format UTM atau yang lainnya begitu. Jadi kita mau menyeragamkan untuk proyeksinya, untuk koordinatnya begitu, untuk acuannya. Jadi caranya ke raster, kemudian
projection dan pilih reproject. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Untuk di slide sebenarnya juga sudah lengkap. Jadi nanti kalau ada menemukan kasus yang lain bisa bisa nanti dikabari aja, nanti akan dibantu untuk menyelesaikannya. Nah, kita coba isi ini. Ini untuk dem yang terakhir ya, yang sudah diklip. Source CRS ini opsional, tapi bisa kita isi dengan default. Kemudian target CRS. Nah, karena ini belum ada, jadi kita bisa klik ini, select. Kemudian predefine. Nah, karena kalau semisalnya belum pernah melakukan reprojeksi, ini belum muncul gitu. Jadi ini masih kosong gitu. Jadi bagaimana cara kita menentukan ini wilayahnya berada di bagian mana gitu? Bisa tanyain lagi ke ChatGPT gitu. Kira-kira ini wilayahnya masuk ke mana gitu. Dan untuk dasar opening itu masuk ke dalam ini filter yang ini atau WGS 84 UTM Zone 49S gitu. Kita copy ini, kemudian paste di filter, nanti bakalan muncul yang sesuai, tinggal diklik. Kemudian kita kembali lagi, ini sudah dipilih kan tadi, kita kembali lagi, resampling method yang kita gunakan bilinear. Ini default saja dan hasilnya kita save dulu. Nah, ini kita save bebas penamaannya di sini .utm. Oke, kemudian run. Ini berhasil, kemudian kita close. Ini kita nonaktifkan. Oke, sampai di sini sudah cukup untuk tahapan persiapan Demnas. Bisa langsung ke SkillSWOT-nya. Jadi tinggal diklik. Kita masuk ke step pertama atau delineate watershed. Namun sebelumnya kita bikin dulu new project, save. Nah, untuk projectnya kita save di folder ketujuh atau suite project. Namanya bebas, bisa nama dasnya atau apapun. Nah, nanti dia bakalan keluar lagi seperti ini. Klik aja ini dan save. Pokoknya klik save-save terus sampai berhasil gitu. Oke. Kemudian ini step pertama, jadi ada 3 step utama, itu ada delineate watershed, atau pembentukan dari watershednya, nanti hasilnya ada beberapa subbasin. Setelah itu create HRU, Hydrology Response Unit, atau bentuk terkecil dari subbasin. Yang ketiga nanti baru kita masukkan input data klimatologi. Jadi kita harus selesaikan dulu step 1, dan setelah itu nanti step 2, dan setelah itu baru download untuk data klimatologinya gitu. Jadi klik step 1. Nah, di sini ada select dam, kita pilih dam yang terakhir tadi, berarti dam UTM yang sudah di reproject, open. Oke, ini udah muncul. Nah, selanjutnya nanti ini akan surat ini akan membaca kira-kira number of cells-nya itu berapa gitu. Jadi ini nggak perlu di otak-atik bagian ini, dan define threshold-nya itu juga sudah dipilih. Mungkin nanti penjelasan bagian-bagian ini nanti akan dibikin, mungkin di dalam slide akan dijelaskan lebih lanjut terkait ini. Kemudian untuk areanya kita pilih square kilometer. Ini seperti yang ada di bagian ini. Oke. Atau bisa sebenarnya dalam hektar, tapi nggak apa-apa, kita pilih ini aja, defaultnya aja. Nah, ini dibiarkan saja. Kemudian create stream, kita tunggu. Kadang kemungkinan ada, kemungkinan juga not responding atau apapun itu, nggak apa-apa, dibiarin aja sampai dia berhasil.
Nah, ini udah selesai. Jadi tandanya berhasil itu nanti streamnya atau aliran sungainya nanti bakalan muncul nih seperti ini. Oke. Nah, kalau kita zoom untuk danau yang ada di das yang sekarang ini saya tinjau adalah di bagian ini. Nih, danau. Nah, jadi ini bisa dilihat alirannya dari sini nih menuju ke danau. Jadi nanti outletnya itu adalah di sini. Ternyata outletnya itu ada di sini gitu. Namun kalau misalnya kita milih das yang tidak ada danaunya, jadi kan kita nggak ada patokan untuk meletakkan outletnya di mana. Sebenarnya bukan nggak ada patokan, tapi bebas gitu mau di mana. Cuma biar lebih gampangnya ya, kalau ada danaunya ya kita tinggal ngeklik di bagian sini, begitu. Nah, kita lanjutkan untuk tahap selanjutnya. Ini kan tadi sudah selesai ya, create stream. Nah, ini kita masuk ke tahap draw inlet atau outlet. Ini caranya. Tunggu, ini nanti bisa dibaca lagi number of cells. Ini artinya apa dan kegunaannya apa gitu. Nih, dia otomatis menghitung ulang threshold sesuai proyeksi baru. Ini hasilnya, kemudian lanjut set outlet di danau. Nih, klik tombol draw inlet yang ini. Nah, klik create watershed, tunggu proses. Oke, kita coba yang ini, draw inlet. Ini biarkan di outlet. Kemudian, nah, kemudian kita tinggal titikkan di sini. Oke, kalau sudah, klik OK. Nah, kemudian kita klik lagi select ini, select. Nah, nanti akan keluar seperti ini. Nah, kalau sudah keluar seperti ini, langkah selanjutnya adalah tahan kontrol di keyboard, klik titik biru kecil. Oke, wait, kita coba ya. Klik kontrol dan nih, kita klik sekali aja sampai dia berwarna kuning. Begitu. Nanti akan berubah jadi kuning. Klik save. Save, oke. Nah, kalau sudah kita create watershed. Ini thresholdnya juga udah default, jadi dibiarkan saja. Oke, ini juga menunggu beberapa waktu. Jadi kalau semisalnya not responding, nggak usah di close. Biarkan saja dia running. Oke, sepertinya ini, oh belum, masih running. Oke, kita coba kembali. Nah, ini sudah muncul. Oke. Nah, yang merah-merah ini adalah subbasin gitu. Jadi ternyata batasan das itu yang ini. Dan di dalam das ini ada beberapa subbasin. Nih, nanti angkanya akan keluar. Oke, kita coba kembali ke slides. Tunggu proses selesai. Sudah aktif, tidak abu-abu. Klik subbasin akan terbentuk. Thread panel layers. Oke, oke. Sebenarnya ini sudah selesai. Kita klik saja OK. Oke, kita kembali lagi. Nah, setelah kita ngeklik selesai, finish, nah nanti akan muncul nih angka-angkanya. Dan ternyata di sini ada 13 subbasin. Ya, ada 13 nanti masing-masing pasti berbeda. Dan sebenarnya subbasin ini tergantung threshold yang tadi. Threshold yang tadi itu berfungsinya kalau semakin kita kecilkan angkanya, nanti untuk em, hasil subbasinnya itu pun eh, akan lebih sedikit gitu. Nih, seperti ini. Semakin kita kecilkan angkanya,
sungainya akan lebih banyak dan subbasin yang terbentuk akan lebih kecil. Namun karena ini hanya praktikum, jadi kita pakai yang defaultnya saja yang sudah dihitung langsung oleh uh, SWOT-nya gitu. Oke, ini udah selesai. Klik OK. Nah, ini sudah kebuka ya yang step kedua. Setelah ini kita akan lanjut untuk step kedua. Untuk step pertama sudah selesai.